Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Soundcore K20i. Ya, sebuah produk TWS baru dari Soundcore yang sebenarnya saya juga baru tahu ya. Karena gini, waktu kemarin saya cek di Instagramnya Soundcore, ini perdana resmi dijual itu cuma lewat TikTok Shop kalau nggak salah ya. Dan harga dari si K20i ini juga ada di angka 185.000 dan menurut saya itu ya cukup budget mengingat brandnya Soundcore ya. Tapi sayangnya official Soundcore nggak jual di marketplace manapun. Jadi waktu saya cek, range harga yang bisa kalian dapatkan itu sebenarnya sama aja sih, ada di angka 180 ribuan. Cuma memang bukan toko official yang jual, tapi toko-toko agen ya, distributor atau semacamnya. Jadi untuk link pembeliannya saya taruh di bawah, ini yang lewat marketplace aja ya, nggak lewat official store-nya si Soundcore sendiri. Pertama kita bisa cek di bagian boxnya. Untuk tampilan dari si Soundcore K20i ini juga udah pakai tampilan produk barunya Soundcore ya, yang pakai background putih kayak gini. Tertera tulisan Soundcore paling atas di bawah, by Anchor di bawahnya, dan ada gambar produknya. Lalu beberapa highlight fitur kecil di bagian kiri bawah. Di bagian belakangnya juga sama, beberapa highlight fitur dari si K20i ini. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya? Satu unitnya yang terdiri dari charging case dan dua buds-nya. Lalu ada kabel charger Type-C, buku manual, kartu garansi. Varian warna dari Soundcore K20i ini juga bervariasi, ada pilihannya 4 warna. Warna hitam, warna putih, warna biru, dan warna ungu. Ya, di sini saya cukup kaget ya, tiba-tiba Soundcore mengeluarkan sebuah TWS budget lagi setelah kemarin baru ngeluarin R50iNC dan A30i. Tapi si K20i ini sebenarnya kelihatan beda segmen ya, karena kalau dilihat dari modelnya, K20i ini pakai desain yang semi in-ear atau half in-ear, yang dimana bentuk buds-nya ini nggak masuk sampai ke lubang telinga dalam gitu ya. Jadi bisa dibilang ini model TWS lama lah, zaman dulu Apple ngeluarin TWS ya kalau nggak salah, modelnya kan ya kayak gini nih. Oke lanjut, sekarang kita coba cek bagian desainnya. Untuk charging case-nya sendiri punya desain yang menurut saya terkesan cukup simple, cukup clean, cukup bersih, dan kerasa cukup elegan di sini ya. Logo Soundcore di bagian depan udah ke-embos jelas, dan ada aksen garis yang dimana ini adalah lampu indikatornya yang bisa menyala warna putih. Untuk di bagian sisi-sisinya hanya kosong saja, tidak ada apa-apa, dan di sisi yang di bawah ada port Type-C untuk charging. Tapi di sini yang sangat saya sayangkan itu adalah bagian finishingnya. Walaupun dia terkesan glossy, elegan, tapi sidik jari kita itu gampang nempel banget bekasnya kalau kita sering pegang charging case-nya si K20i ini. Cuma itu aja sih yang saya sayangkan dari finishing desainnya aja. Dan kalau kita buka, kita langsung bisa lihat kita disuguhkan oleh dua keping buds-nya yang ada indikator L sama R-nya. Dan untuk desain dari buds-nya sendiri ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bentuknya kerasa cukup simple. Dia pakai model yang semi in-ear atau half in-ear, yang nggak masuk sampai lubang telinga. Untuk housingnya sendiri ini udah cukup standar ya, nggak gede tapi nggak kecil. Walaupun di dalamnya punya driver yang ukurannya 13 mm. Di bagian tangkainya, kita bisa lihat di bagian luar ada logonya Soundcore yang sudah ke-embos di bagian ujung paling bawah tangkainya. Dan tak lupa juga kalau kita cek di bagian bawah ada lubang yang berfungsi sebagai mikrofonnya juga. Dan tak lupa juga ada bagian magnetnya untuk charging di charging case-nya. Untuk bentuk nozzle-nya sendiri dia modelnya lonjong kayak gini ya. Sudah dilapisi dengan jaring-jaring yang warnanya kayak metal ini. Yang bisa kalian lihat di sini udah jelas cukup bagus ya kualitasnya. Dan tak lupa juga untuk bagian tangkai yang berada di atas ini adalah bagian touch control-nya. Tapi di sini untuk finishing buds-nya juga saya punya keluhan yang sama waktu seperti bahas charging case-nya. Jadi ya karena yang bahannya kerasa glossy itu bikin bekas sidik jari kita gampang ketempel gitu. Jadi kayak sering-sering dibersihin aja sih kalau kalian sering pegang ya.
Untuk bagian kenyamanan di sini sebenarnya karena modelnya half in ear ya, ini cukup tricky. Karena di sini kalau misalnya fitting kalian nggak pas, itu biasanya kualitas suara yang dihasilkan juga nggak akan terlalu sesuai ya sama apa yang diharapkan dari brandnya. Sebenarnya sih gitu. Tapi di sini nanti saya jelaskan di bagian suara aja. Kenyamanan waktu fitting di telinga itu nggak ada masalah sama sekali. Udah langsung pas di telinga saya dan tidak perlu adjustment cukup banyak untuk menyesuaikan posisi mana yang paling enak. Dan tak lupa juga waktu saya coba geleng-geleng angguk-angguk posisinya kerasa cukup solid di telinga saya dan nggak berubah posisi sama sekali. Bahkan untuk dipakai ngobrol sekalipun mulut kalian mengucapkan kata-kata yang mungkin cukup ekstrim, tenang, fittingnya di sini juga sangat-sangat aman dan tidak berubah posisi juga. Isolation dari si K20i ini juga menurut saya memang nggak terlalu kedap ya, karena mengingat tipenya yang semi in-ear jadi kerasa nggak terlalu terisolasi, tapi ini bikin kita bisa lebih aware dengan keadaan sekitar. Jadi untuk kenyamanan fittingnya saya tidak ada komplain sih. Untuk touch controlnya sendiri di sini juga yang diberikan secara default oleh K20i juga minimalis ya. Untuk 2 kali touch sebelah kiri itu adalah next track. Untuk 2 kali touch sebelah kanan itu untuk play dan pause. Ya, jadi nggak ada previous di sini ya. Dan untuk fungsi telepon di sini juga sama, cukup simple. 2 kali touch untuk mengangkat telepon dan tahan selama 2 detik untuk reject telepon. Nah, untuk bagian touch controlnya di sini juga ada sedikit keluhan ya, tapi sebenarnya ini keluhan yang subjektif sih. Karena touch control di K20i ini kerasa cukup sensitif. Jadi waktu kita sekedar ambil TWS-nya dari charging case-nya itu aja kadang-kadang nggak sengaja kepencet gitu, ada suaranya tut gitu. Jadi ya ini sebenarnya beberapa orang mungkin ada yang suka, ada juga yang nggak suka ya, karena buat catatan aja kalau kalian suka touch control yang sensitif, K20 ini oke sih. Nah, tapi di sini ada kabar bagus ya. Soundcore K20i ini disupport sama aplikasinya Soundcore. Ya, sama seperti R50i NC dan A30i kemarin yang ya harganya nggak jauh-jauh beda. Dan di sini untuk case-nya Soundcore K20i, kalau misalnya kalian beli baru dan kalian langsung install aplikasi Soundcore, itu nantinya firmware dari si K20 ini akan otomatis di-update ke firmware yang versi 0,28 kalau nggak salah ya, seperti yang saya tunjukkan di sini aja biar kalian juga bisa dapat informasi ya. Oke, sekarang kita bahas fitur apa saja yang ada di aplikasi Soundcore untuk si K20i ini. Seperti biasa untuk tampilan awal di sini kalian akan langsung bisa lihat untuk pilihan menambah device atau add device. Dan di sini kalau kalian mau pakai aplikasinya itu kalian harus connect dulu lewat Bluetooth secara manual ya, agar proses waktu aplikasi membaca device kalian itu lebih gampang. Kalau misalnya belum bisa, kalian coba update aplikasi Soundcore-nya buat yang udah pernah install. Dan juga jangan lupa untuk izinkan akses ke perangkat sekitar atau allow nearby device-nya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat mulai dari tampilan pertama kalau kita sudah add si K20 ini di aplikasi, dan menunya sebenarnya cukup simple di sini ya. Kalian bisa langsung lihat produknya. Untuk buds kiri dan kanan ada indikator baterai yang di sini bentuknya bar bukan persen ya. Jadi nggak kerasa terlalu detail, tapi ya masih mending ada indikator baterainya juga. Untuk menu pertama di sini kita langsung disuguhkan dengan fitur equalizer ya. Dan seperti biasa, Soundcore memberikan pilihan preset equalizer yang sangat-sangat banyak yang bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian, yang totalnya kalau nggak salah itu ada 22 preset. Dan kalau misalnya kalian kurang puas dengan 22 preset tadi, kalian bisa custom sendiri equalizernya sesuai dengan keinginan kalian. Yang seperti biasa di sini saya contohkan, saya bikin V-shape untuk custom equalizer dan saya simpan. Udah, menu equalizernya itu aja. Lanjut kita cek di bagian bawah ada menu touch controlnya, dan di sini adalah hal yang sangat-sangat membantu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama touch control default dari si K20 ini, dan di sini pilihannya juga banyak, mulai dari 1 kali touch, 2 kali touch, 3 kali touch, dan ditahan atau di hold, dan pilihannya kalian bisa sesuaikan dengan fungsi yang kalian suka. Tapi sayangnya untuk bagian fitur touch control untuk telepon kalian nggak bisa ubah sama sekali.
Oke, cukup kita keluar dan cek lagi. Menu terakhir yang bisa kalian lihat di sini adalah gaming mode. Ya, Soundcore K20i ini punya gaming mode, tapi sayangnya gaming mode ini cuma bisa diaktifkan lewat aplikasinya aja. Kalau kalian lihat, di bagian shortcut untuk setting touch control itu nggak ada menu gaming mode sama sekali, dan ya sayang itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai gaming modenya, ya kalian harus buka aplikasi dulu, baru aktifkan gaming mode. Udah. Agak ribet sih dari versi yang R50i ya kalau nggak salah, itu kan bisa disetting lewat touch control gitu masuk gaming mode. Cuma itu aja sih keluhan saya. Oke, dan beberapa tambahan lain yang bisa kalian cek di aplikasi ini, seperti yang kalian lihat bisa kalian cek sendiri di icon gear yang ada di atas. Seperti salah satunya untuk menonaktifkan atau aktifkan suara touch dari si K20 ini, fitur auto off yang bisa kalian setting beberapa menit sesuai dengan pilihan yang ada di sini, dan juga find device. Oke, cukup tentang aplikasi dari Soundcore yang mensupport si K20 ini. Informasi tambahan juga buat kalian yang misalnya suka pakai TWS di mode mono ya, atau pakai satu buds-nya aja. K20 ini nge-support kebutuhan itu, jadi aman untuk kalian yang suka pakai salah satunya aja. Informasi baterai di sini sebenarnya saya nggak dapat detailnya ya, kalau baterai si K20i ini kapasitasnya berapa. Yang saya dapat hanya informasi tentang daya tahannya. Dimana waktu kalian ambil si buds-nya dari charging case, dia punya daya tahan kisaran 6 jam ya. Dan total kalau dengan charging case-nya itu 36 jam. Dan tak lupa juga si K20 ini juga support fast charging ya. Dan untuk charging dia 0 sampai penuh, secara keseluruhan butuh waktu 3 jam. Gak kerasa fast charging juga sih, cuma emang dibilang dia support fast charging aja. Dan di sini, saran yang diberikan oleh Soundcore untuk charging si K20 ini harus pakai kepala charger yang 5 watt. Jadi direkomendasikan 5 watt ya, tidak lebih dari itu. Ya, mungkin kalau misalnya kalian punyanya yang lebih dari itu sih, bisa, tapi biasanya akan mengurangi umur baterai dari si Soundcore K20i. Jadi ini cuma himbauan aja ya. Konektivitas dari si K20i ini pakai Bluetooth yang versinya sudah 5.3 dan kodeknya cuma AAC, jadi nggak ada SBC-nya ya. Tapi ngapain juga gitu, kalau udah AAC mah udah bagus. Untuk karakter suaranya sendiri di sini dia punya ciri khasnya Soundcore masih ya. Bagian bass itu masih tetap tertonjol dengan bagus. Walaupun ini memang tipe yang half in ear atau semi in ear, jadi bassnya nggak senonjol di produk Soundcore yang memang punya tipe in ear gitu ya. Jadi untuk bassnya kerasa sedikit nggak sebumi dengan misalnya R50i gitu ya. Cuma di sini karakternya jadi sedikit lebih tight. Masih kerasa cukup punchy, cuma buminya jangan berespektasi kayak R50i ya. Cuma ini bagian bassnya memang masih enjoyable banget sih, masih punya karakternya Soundcore banget. Tapi di sini, kalau misalnya fitting kalian itu terlalu dalam gitu, atau nggak pas gitu, atau posisinya mungkin agak kurang masuk atau kurang keluar, itu kadang-kadang bagian bass juga kerasa agak berlebihan ya. Jadi untuk fitting ini sangat-sangat penting kalau TWS-nya tipe yang semi in-ear kayak gini. Untuk bagian vokal di sini kerasa cukup sedikit mundur, memang sedikit mundur, tapi bagusnya vokal tuh masih kerasa cukup jernih. Artikulasi suara dari karakter waktu ngomong itu terkesan cukup enak didengar gitu. Vokal cowok, vokal cewek, semuanya sama-sama enak, sama-sama jernih, sama-sama jelas, nggak terganggu sama frekuensi yang lain. Untuk bagian treble di sini ya masih kerasa cukup malu-malu, walaupun cering-ceringnya masih kerasa cukup dapet ya. Masih ada hentakan-hentakan treble yang masih bisa dirasakan, walaupun memang nggak terlalu kencang gitu ya, jadi nggak terlalu extend juga di sini. Masih kerasa cukup open dan airy juga, dan bagian clarity juga kerasa ya masih bisa dirasakan, cuma memang nggak memuaskan aja. Bagusnya di sini detail dan separasi dari musik yang saya dengarkan itu benar-benar kerasa cukup rapi ya. Walaupun memang bagian bass di sini yang paling menonjol, tapi untuk detailnya masih bisa saya rasakan dengan enak gitu. Dan menurut saya ini juga
punya sifat yang all rounder ya, bisa buat segala musik gitu. Karena waktu saya coba dengarkan macam genre itu kerasa masuk-masuk aja gitu. Semua suara yang dihasilkan di K20i ini bener-bener enjoyable. Jadi untuk musikan ini bener-bener oke lah. Keluhannya di sini mungkin cuma bagian volume aja. Menurut saya itu di beberapa device agak sedikit kurang kencang aja. Tapi untuk di device-device baru ya, HP-HP baru atau ya pokoknya yang mungkin versi Bluetooth-nya lebih bagus, itu suaranya masih kerasa cukup kencang. Cuma waktu saya coba di beberapa device lama saya itu suaranya nggak terlalu kencang gitu. Seperti biasa di sini saya kasih contoh sampelnya ya, yang sekali lagi saya ingatkan ini tidak 100% akurat. Kegiatan entertainment seperti nonton di sini buat saya udah cukup oke. Nggak terlalu memuaskan, tapi cukup enak untuk dinikmati. Film action seperti biasa di sini saya udah cobain dan memang tidak terlalu menggelegar, tidak terlalu se-imersif kalau kita pakai TWS in-ear gitu modelnya. Karena memang ya semi in-ear ini tuningannya juga mungkin berbeda sama yang in-ear ya. Dibikin volumenya sedikit diturunin agar kontrol suaranya juga masih terjaga. Tapi jadinya nggak terlalu imersif kalau buat nonton film-film rame. Dan untuk nonton film yang santai, kayak drama, podcast, di sini vokal juga masih kerasa cukup jelas, masih kerasa cukup enak didengarkan. Bahkan menurut saya malah lebih cocok buat genre santai kayak gini, karena dengerin vokalnya tuh kerasa cukup enak gitu. Artikulasi dari suara vokal itu kerasa cukup jelas gitu, cukup detail, cukup jernih. Ya pokoknya enjoyable lah buat genre-genre santai. Pengalaman main game pakai si K20i ini juga menurut saya nggak terlalu imersif ya, sama seperti waktu nonton film action. Dan untuk fitur gaming modenya di sini dia tidak merubah kualitas suara ya, jadi hanya menurunkan latensinya yang sebelumnya mungkin sedikit delay, jadi sedikit agak tidak delay. Waktu saya main CODM di sini juga yang saya rasakan memang nggak terlalu berasa suaranya, tapi terkesan cukup rapi gitu, nggak kayak berantakan, walaupun memang suaranya nggak terlalu imersif karena volumenya juga kurang kenceng. Pinpoint suara di sini juga udah kerasa cukup oke, kerasa cukup bagus, nyaris akurat. Cuma bagian soundstage ini memang nggak terlalu gede, jadi untuk membaca jarak suara agak kesusahan ya kalau kita lagi main game kompetitif kayak gini. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau kalian main game yang kompetitif itu jangan yang model FPS sih, karena di sini jujur ya, untuk bagian delaynya saya nggak terlalu kerasa sih. Nyaris nggak bikin saya terganggu yang membuat performa kita waktu main game itu kerasa kurang gitu. Jadi sebenarnya gaming modenya ini cukup bagus di K20 ini. Cuma memang karena suaranya itu nggak terlalu imersif gitu buat main game. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Ya pokoknya model yang kayak gini tuh subjektif sih. Mitos atau fakta? Naik motor malam-malam nggak pakai jaket nanti paru-paru basah. Bro, angin itu nggak, pori-pori tubuh kita itu nggak sebodoh itu, kayak kita tuh transparan, angin tembus, terus itu paru-paru jadi kewer-kewer basah. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Soundcore K20i. Dan
Setelah saya coba dengarkan sampel suaranya di perekaman pun ini terkesan cukup menggema ya suaranya. Dan beberapa produk soundcore juga yang sudah saya coba di range harga segini itu punya karakter suara yang seperti ini biasanya yang saya tahu ya. Dan ini adalah keadaan indoor yang bisa kalian dengarkan sendiri. Di sebelah saya ada suara AC yang cukup berisik, jadi akan saya coba diam sejenak. Ya, jadi kurang lebih kualitasnya seperti itu dan silahkan kalian nilai sendiri. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Soundcore K20i di situasi outdoor. Dan sekarang saya ada di sebuah kafe dan untuk situasinya sendiri sedikit orang ngobrol, banyak kendaraan lewat dan ada live musik di atas. Jadi saya akan diam sejenak. Ya, jadi kurang lebih kualitasnya seperti itu. Silahkan kalian nilai sendiri. Ya, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya cobain si Soundcore K20i. Secara overall untuk kualitas TWS di harga 180.000 ini punya kualitas yang cukup bagus sih ya, seperti kebiasaan Soundcore ya, mulai dari zaman R50i sama A20i yang harganya juga gila-gilaan itu aja udah punya kualitas yang menurut saya sangat-sangat worth it di harganya. Jadi ini bisa sangat saya rekomendasikan ke kalian semua buat yang memang suka sama Soundcore tapi nggak suka model TWS in-ear. K20 ini adalah satu alternatif pilihan yang bisa kalian ambil, terutama karena harganya juga affordable, cuma 180 ribuan. Bahkan mungkin kalau kalian bisa nemu yang model diskon atau flash sale bisa turun ke harga yang lebih gila lagi gitu. Jadi ya sesuaikan dengan kalian punya budget aja. Yang penting Soundcore K20i ini sangat bisa saya rekomendasikan ke kalian semua. Sekian pembahasan saya soal Soundcore K20i. Ojo lali di like kak di like yuk ora popo matur suwun. Soundcore gak bosan-bosan keluar produk budget sekarang.